yang hari ini sejatinya merupakan pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama telah kita bahas tentang perkembangan konsep action research dari Kurt Lewin, Shirley Grundy hingga yang dipakai di Indonesia pada tahun 1990. Intinya pada diskusi kemarin, PTK adalah pengobatan terhadap problematika pembelajaran yang dialami di kelas. Inti proses penelitian melakukan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi atau plan, action, observation, reflection. Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti pertemuan pertama bisa melihat di YouTube. Tuliskan saja Sumaryadi PTK atau tuliskan Susilo Pradoko, nanti akan muncul wajahnya Pak Pembina Seni, Pak Sumaryadi. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua, lebih pada penerapannya. Silakan Pak Maryadi. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyambung perbincangan kita yang sudah kita laksanakan pada tanggal 2 Mei yang lalu. Waktu itu kita lebih banyak bicara masalah konsep. Nah, untuk kali ini barangkali nanti kita akan lebih pada teknis implementatif. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sepakati bahwa PTK itu seperti ini. Jadi kita peneliti kemudian bekerja sama dengan partisipan di sini, berpartisipasi di sini. Ada kolaborator di sana. Nah, siapa itu partisipannya di sini, kemudian siapa kolaboratornya di situ. Lalu apa yang kita lakukan meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Nah, sehingga kesimpulannya adalah bahwa dengan PTK ini kita berpikir kolektif dan berpikir reflektif. Ini berangkat kita dari sana. Nah, lihat bahwa di sana ternyata banyak masalah. Masalah-masalah itulah yang kemudian akan kita angkat menjadi masalah PTK. Lalu kita rumuskan judulnya dan seterusnya. Nah, PTK itu kan sebetulnya kan banyak. Sebetulnya banyak. Bisa tentang metode mengajar, bisa tentang strategi belajar, bisa tentang prosedur evaluasi, bisa pengembangan profesional guru, bisa pengelolaan dan kontrol, bisa juga administrasi. Nah, ini bidang-bidang dan seterusnya ini bidang-bidang garapan PTK yang bisa kita lakukan di dalam kita ber-PTK tersebut. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai contoh. Pertama-tama kita pikirkan temanya, misalnya tema itu kan mewadahi permasalahan yang terkait dengan guru, terkait dengan siswa, dengan metode, media, bahan, dan sumber belajar. Nah, misalnya tema kita itu pengembangan kemampuan berpikir siswa SMP misalnya. Ini sebagai contoh saja. Maka judul yang bisa kita angkat misalnya peningkatan kemampuan kognitif tingkat tinggi siswa SMP melalui metode imersi misalnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi dari tema payung itu kemudian bisa kita pilih judul yang kita inginkan untuk kita selesaikan dengan PTK kita itu. Ide awal dari kita ber-PTK, dari teman-teman guru ber-PTK itu seharusnya datang dari kita sendiri, datang dari guru itu sendiri, bukan datang dari orang lain. Jadi persoalan PTK itu bukan persoalan yang diberi oleh orang lain, tetapi persoalan yang betul-betul kita hadapi di dalam pembelajaran yang kita laksanakan secara real.
Maka sebaiknya jangan sampai ada teman-teman guru yang bertanya pada temannya, aku mau PTK apa ya? Nah, jangan begitu. Tetapi persoalan apa yang kita hadapi di kelas yang kita ampu, masalah yang muncul apa, itulah kemudian yang kita angkat menjadi materi PTK kita. Nah, lalu di sana kita buat perencanaan, kita lakukan implementasi tindakan, lalu kita lakukan observasi, dan yang terakhir kita lakukan refleksi. Itu satu siklus. Nah, biasanya PTK itu kan bersiklus-siklus biasanya. Kalau untuk PTK mahasiswa S1 biasanya ya kita agak mengakali dikit lah. Berapa Pak siklusnya? Berapa Bu siklusnya? Ya, lalu ada kebijakan di bawah tangan. Kalau PTK kita itu hanya satu siklus, ya nggak lucu. Masuk PTK satu siklus langsung tercapai. Dan mahasiswa nanti tidak punya pengalaman untuk melakukan refleksi, kemudian refleksi itu digunakan untuk perencanaan siklus berikutnya. Tetapi kalau kemudian mereka siklusnya banyak, ya kasihan juga kapan selesainya begitu. Nah, akhirnya kemudian ya sudahlah, paling tidak siklusnya 2. Nah, itu biasanya di bawah tangannya seperti itu. Oke. Nah, ini sekedar judul, sekedar judul. Misalnya ada seorang guru yang membuat judul peningkatan kreativitas belajar tari dengan pendekatan Safi di SMP Negeri 3 Gamping Sleman, Yogyakarta. Ini judul yang dia buat untuk PTK. Peningkatan kreativitas belajar tari dengan pendekatan Safi di SMP Negeri 3 Gamping Sleman, Yogyakarta. Nah, dari judul ini, kemudian pertanyaannya, lalu rumusan masalahnya bagaimana? Nah, ini sekedar contoh juga. Ada 2 versi di sini. Versi yang pertama itu rumusan masalah PTK, itu ada 2. Rumusan masalah yang pertama itu dimulai dengan kata apakah. Rumusan masalah yang kedua dimulai dengan bagaimanakah. Ada versi 1 seperti itu. Tetapi versi yang banyak itu versi yang ini, yang kedua ini. Karena apa? Karena PTK yang mau kita lakukan ini tidak untuk menjawab apakah itu dapat digunakan apa tidak, tetapi bagaimanakah itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan ini, untuk mengubah ini. Jadi versi yang kedua ini nampaknya yang lebih banyak dipakai orang. Bagaimanakah misalnya, bagaimanakah meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar tari dengan pendekatan Safi. Ini rumusan masalah yang banyak dipakai. Bahwa ada 2 tadi, ya bisa saja, cuman jarang itu digunakan. Nah, dari rumusan masalah ini, kemudian nanti kita kan harus merumuskan ini. Ini sekedar contoh juga. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa hipotesis tindakan di dalam PTK ini bukan untuk diuji kebenarannya, tetapi untuk memandu peneliti supaya sampai di tujuan dengan selamat. Tidak salah arah, tidak salah sasaran, dan tidak salah tujuan. Kalau hipotesis
di dalam penelitian kuantitatif itu kan jelas untuk diuji kebenarannya dengan diverifikasi ke dunia empirik. Tetapi kalau hipotesis tindakan ini sekedar untuk memandu peneliti supaya sampai pada tujuan dengan selamat. Nah, berangkat dari judul tadi, rumusan masalah tadi, lalu hipotesisnya misalnya, jika kegiatan pembelajaran tari dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masing-masing siswa, kreativitas belajar tari siswa akan meningkat. Nah, karena inilah nanti yang akan dituju oleh peneliti itu untuk meningkatkan kreativitas. Nah, setelah ini kemudian pada bagian metode penelitian yang harus kita lakukan, ya tentang settingnya, kemudian subjeknya, siapa kolaboratornya, kemudian prosedurnya, teknik pengumpulan datanya, validitas dan reliabilitas penelitiannya, teknik analisis data, dan kemudian bagaimana kriteria keberhasilannya. Yang di dunia teman-teman guru, istilahnya bukan kriteria keberhasilan, tetapi indikator kinerja. Ini sama aja. Jadi secara metode nanti yang mau kita lakukan adalah ini. Tentukan settingnya, subjeknya siapa aja, kolaboratornya siapa. Di literatur yang lain tidak disebut kolaborator, tetapi teman sejawat, ya boleh sajalah teman sejawat. Kemudian ada prosedurnya bagaimana, mulai perencanaan, lalu tindakan, lalu evaluasi dan refleksi, dan seterusnya, berapa siklus begitu. Lalu datanya dikumpulkan dengan cara seperti apa, bagaimana supaya tetap valid dan reliable, kemudian data dianalisis dengan seperti apa, lalu indikator kinerjanya seperti apa. Nah, instrumen yang biasa dipakai di dalam PTK itu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga tes, dan yang keempat catatan harian. Nah, dari keempat ini semuanya penting dilakukan, walaupun barangkali untuk PTK ini observasi ini yang paling utama kayaknya ya. Observasi terhadap gurunya, terhadap siswanya. Hanya di dalam observasi ini tentu nanti harus kita hindari adanya pengaruh yang namanya halo efek gitu. Nah, observasi ini wujudnya bisa checklist, bisa anecdotal record, bisa juga rating scale. Ini observasi. Kemudian yang wawancara ini bisa bersifat insidental atau terencana, bisa bersifat tertutup atau terbuka. Kemudian yang tes ini untuk mengukur tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh siswa. Untuk mengukur tingkat penguasaan materi pembelajaran. Nah, disinilah biasanya peneliti bermain-main dengan skor di sini. Lalu instrumen, tadi dengan instrumennya itu bisa observasi, bisa wawancara, bisa tes pada tanah harian. Hanya ini adalah yang kualitatif, bisa kuantitatif, bisa dua-duanya. Jadi ini bukan data-datanya. Nah, kemudian mau tidak mau pemilihan kita itu harus valid. Maka validitasnya bisa kita dapat dengan birokratik, hasil proses analitik maupun geologis. Pertanyaan yang lain. Pretest, post-test misalnya itu tetap kita gunakan, tetap kita pakai, kita analisis secara analisis kuantitatif sederhana. Tidak seperti di dalam kuantitatif lazimnya itu harus dicari minnya, median, modusnya, standar deviasinya, enggak sejauh itu.
Tetapi data-data kuantitatif itu kita analisis secara sederhana untuk memperkuat temuan-temuan kualitatif ini. Nah, kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah indikator kinerjanya ini. Karena ini harus kita rumuskan, sebab kalau tidak kita rumuskan, kita tidak akan tahu berhasil apa enggak PTK kita itu. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan atau kriteria keberhasilan itu sesungguhnya kan tolak ukur keberhasilan kinerja dari tindakan yang kita lakukan. Nah, lalu untuk penutup, sebagai penutup, ini yang teman-teman guru mungkin sering salah, karena kebiasaan kalau penelitian itu penutupnya simpulan, saran. Nah, di dalam PTK ternyata bukan. Di dalam PTK itu, bab penutup atau bagian penutup itu bukan simpulan dan saran, tetapi simpulan dan rencana tindak lanjut. Kenapa tidak ada saran? Ya, karena PTK ini salah satunya kan ditujukan untuk meningkatkan kinerja penelitinya sendiri. Untuk meningkatkan kinerja peneliti itu sendiri. Jadi kalau ada saran, berarti saran untuk diri sendiri. Ini kan nggak lucu. Nah, sehingga di dalam PTK bukan saran, tetapi rencana tindak lanjut. Apa yang mau dilakukan setelah ada kesimpulan seperti itu. Ini barangkali Pak Sus, pancingan-pancingan yang saya sampaikan, kemudian nanti akan kita matangkan di dalam diskusi saja. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang dengan legowo ikut mendampingi semua, Bapak Ibu dosen dari UNES, dari UNESA, dan juga dari UNTAN, dan semuanya teman-teman dari Surabaya, dari Kalimantan, dan semua saja. Tidak bisa Denpasar ya. Ya. Baik, kita cukup. Sebelum kita bersyukur pada Allah, kita sudah bisa melaksanakan, semuanya sehat dan semuanya mudah-mudahan nanti dampak pandemi ini lekas bisa diatasi. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih, salam teman-teman semua, sampai jumpa.